Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back again with me Ahmad Harisudin. I'm majoring in Physics Education, Faculty of Teacher Training and Education, Sultan Ageng Tirtayasa University. Okay guys, on this occasion, I will discuss about measurement. More specifically, I will discuss about measurement recognition as well as single measurement. Okay, before we start the lesson, let's pray together. Pray begin. I think enough. Okay guys, let's start the lesson. Oke, jadi tadi itu sedikit perkenalan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Harisudin dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran, di mana lebih spesifiknya tentang pengukuran tunggal dan apa sih pengukuran itu. Nah, jadi mari kita mulai. Baik, kita masuk ke alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang ini terdapat 3 bahkan lebih. Nah, di sini saya akan memperkenalkan 3 alat ukur panjang yang dimana terdapat mistar atau penggaris yang biasa kita kenal dari SD, SMP sampai dengan sekarang ya. Jadi mistar, ada jangka sorong yang kedua, dan juga mikrometer stroke. Nah, jadi kita langsung bahas yang pertama ya. Jadi mistar atau penggaris. Mistar adalah alat ukur panjang dengan ketelitian sampai dengan 0,1 cm atau 1 mm. Pada pembacaan skala, kedudukan mata pengamat harus tegak lurus dengan mistar yang dibaca. Jadi ketelitian dari si mistar ini guys yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Nah, jadi yang di penggaris itu yang ada yang kayak kecil-kecil itu ketelitiannya gitu. Jadi ketelitian dari si mistar ini yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Baik, selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 1 mm. Nah, skala terkecil atau tingkat ketelitian pengukurannya sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, jadi ketelitian dari si jangka sorong ini lebih teliti daripada si mistar. Nah, umumnya jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, diameter bola, tebal uang logam, dan diameter bagian dalam tabung. Nah, jangka sorong ini memiliki 2 skala pembacaan, yaitu skala utama atau skala tetap yang terdapat pada rahang tetap jangka sorong. Nah, terus skala nonius yaitu skala yang terdapat pada rahang sorong yang dapat bergeser atau digerakkan. Nah, jadi skala nonius itu yang dapat digerakkannya gitu. Nah, di situ kita bisa membaca dari pembacaan jangka sorong tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada mikrometer skrup, di mana mikrometer skrup ini merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, skala terkecil atau skala nonius pada mikrometer skrup terdapat pada rahang geser atau rahang putar. Nah, sedangkan skala utamanya terdapat pada rahang tetap. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur diameter benda bundar dan plat yang sangat tipis. Nah, jadi kayak ketebalan sebuah tebal kertas ya. Nah, itu bisa diukur dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, atau tebal buku lah gitu, atau si bola nih, bola logam atau
ya pokoknya bola logam atau yang pokoknya yang tipis-tipis itu bisa diukur menggunakan micrometer screw. Kenapa? Karena micrometer screw merupakan alat ukur panjang yang dimana memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi, atau jadi dia itu skala noniusnya kecil banget gitu. Jadi ketelitiannya itu sangat tinggi dibandingkan dengan dua alat yang tadi tersebut, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya yaitu ada alat ukur massa ya. Nah, yang selanjutnya ada alat ukur massa, yang mana alat ukur massa ini digunakan untuk mengukur massa suatu benda, yaitu dimananya ada neraca. Nah, berdasarkan cara kerjanya dan ketelitiannya, neraca dibedakan menjadi tiga alat, yaitu neraca digital, neraca Ohaus, dan neraca sama lengan. Nah, di mana neraca digital memiliki pengertian yaitu neraca yang bekerja dengan sistem elektronika. Nah, biasanya kita temui itu di pasar, di supermarket, atau Giant atau segala macam lah ya. Nah, jadi dengan tingkat ketelitian hingga 0,001 gram. Nah, teliti banget kan? Nah, selanjutnya yaitu neraca Ohaus, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian hingga 0,01 gram. Nah, terus selanjutnya yaitu ada neraca sama lengan, di mana neraca ini dengan tingkat ketelitian mencapai 1 mg atau 0,001 gram. Nah, jadi seperti itu alat ukur massa, teman-teman. Nah, selanjutnya ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini memiliki satuan internasional untuk waktu, yaitu adalah detik atau second ya, sekon. Nah, suatu second standar adalah waktu yang dibutuhkan oleh atom kalsium 133 untuk bergetar sebanyak 9 miliar, pokoknya ya ada nih di sini 9 miliar 192.631.770 kali. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu antara lain ada jam matahari, jam dinding, arloji dengan tingkat ketelitian 1 second ya, dan stopwatch dengan tingkat ketelitian 0,1 second. Nah, biasanya di stopwatch inilah kita dapat jadi kayak lebih melihat banyak angka gitu ya. Jadi daripada arloji, jam dinding, nah stopwatch ini lebih akurat daripada yang lain gitu, tergantung dengan keadaan alat. Nah, guys, jadi seperti itu ya. Oke. Ya baik, langsung kita mulai saja, dimana telah kita bahas mengenai pada video awal, yaitu tentang pengukuran tunggal. Ya baik, jadi pengertian dari pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan terhadap suatu besaran sebanyak 1 kali. Nah, jadi pengukuran tunggal itu bisa dikatakan pengukuran yang hanya menggunakan pengukuran 1 kali ya. Jadi di sini ada nilai kesalahan pengukuran tunggal antara lain, baik kita nyalain dulu ya. Jadi si lasernya ini, oke, kita atau pen ya, pen aja, oke, laser atau pen nih. Kita ini aja deh, laser point aja deh. Nah, jadi ada kesalahan mutlak atau ketidakpastian dari ini ya. Jadi ketidakpastian ini dilambangkan dengan delta X, di mana nilai ketidakpastian ini adalah setengahnya dari ketelitian atau NST atau nilai standar terkecil. Nah, lanjut, di mana di sini ada kesalahan relatif yang dimana terdapat KR atau kesalahan relatif sama dengan delta X sama per X. Oke ya. Terus dilanjut dengan persentase kesalahan relatif yang dimana persen kesalahan relatif sama dengan delta X per X dikalikan dengan 100%. Baik, selanjutnya
dikarenakan kita tidak membahas pengukuran berulang, jadi kita hanya sedikit highlight tentang pengukuran berulang ya. Jadi pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan terhadap suatu besaran secara langsung untuk mendapatkan akurasi. Nilai kesalahan pengukuran berulang antara lain. Jadi ada kesalahan mutlak yang dimana delta X sama dengan sigma dalam kurung XI atau data pengukuran dalam suatu I dikurangi dengan XR atau rata-rata hasil pengukuran dibagi dengan N. Nah, terus di yang kedua atau B, kesalahan relatif di mana di sini terdapat KR sama dengan delta X per X sama. C, dengan presentasi kesalahan relatif yaitu persen KR sama dengan delta X per X dikalikan dengan 100%. Nah, sebenarnya di dalam pengukuran berulang ini kesalahan mutlak ini atau delta X itu bisa dicari dengan 1 per N dikalikan dengan akar dari sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan per N-1. Nah, itu sebenarnya. Jadi di sini mohon maaf ya tidak dituliskan karena kita hanya membahas mengenai pengukuran tunggal dan bagaimana cara dalam pengukuran tunggal tersebut. Baik, selanjutnya yaitu ada penggunaan jangka sorong, penggunaan alat ukur. Sebelumnya dalam penggunaan alat ukur ini kalau mistar atau penggaris itu sudah biasa diukur ya dari semenjak SD, SMP kalian sudah menggunakan ya insya Allah bisa lah. Tinggal bagaimana kalian dengan ketelitian yang 1 mili itu. Nah, baik. Kita mulai dengan alat ukur panjang ya. Jadi kita di sini akan membahas tentang alat ukur panjang, bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Baik, dari jangka sorong memiliki ketelitian sebesar 0,1 meter 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, di mana nanti ya kita ganti dulu dengan pulpen. Ya, jadi di sini terdapat suatu gambar atau di mana sebuah pengukuran yang di mana pengukuran ini digunakan melalui jangka sorong. Nah, di sini sudah terdapat gambarnya ya. Oke, baik. Jadi di sini kita akan mengukur suatu pengukuran di mana kita akan mengukur menggunakan jangka sorong. Nah, jadi dalam jangka sorong itu ada skala utama, ya ini nih yang ada nomor 7, 8, 9 atau angka 7, 8, 9 ya. Jadi dalam suatu garis horizontal ini merupakan skala utama. Ya, tuh yang di sini nih yang di pojok kanan nih ya. Jadi skala utamanya itu yang di sini. Nah, sedangkan skala nonius itu yang berada di bawah atau yang di skala yang bisa digeser nih. Nih ya, tuh di pojok kanan atas tuh ada skala nonius nih. Skala nonius itu bisa digeser nih. Jadi nanti si penguncinya itu dikendorkan dulu. Nah, baru bisa digeser-geser. Nah, untuk menguatkannya lagi kita putar berlawanan arah dengan yang tadi kita putar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita diibaratkan kita sedang mengukur suatu benda di mana dalam pengukuran ini kita dapat baca gitu ya. Jadi panjang dari skala utama ini yaitu bisa dilihat dari angka kita yang di sebelah angka 0 dalam atau sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, pada gambar ini kita dapat lihat bahwa ini merupakan angka 7. Nah, ini skala utamanya 7. Nah, dalam skala utama kita dapat membaca yaitu 7,5, 7,6, 7,7. Sebelum angka 0 itu 7,7. Nah, berarti kita tuliskan skala utama pada pengukuran kali ini yaitu 7,7 cm. Nah, selanjutnya kita akan mencari skala nonius, di mana skala nonius yaitu skala yang berimpit dengan skala utama. Nah, kita cari nih dalam skala nonius yang di bawah ini
skala yang berimpit. Berimpit itu atau sama aja sebanding atau selurus ya. Jadi kalau ibaratkan berimpitan itu jadi tegak lurus gitu dengan skala utama. Nah, pada pengukuran ini kita dapat melihat yang lurus, tegak lurus atau yang berimpit itu terdapat pada angka 5. Nah, dikarenakan skala Nonius dari jangka sorong ini yaitu 0,01 cm, maka dari hasil penglihatan kita yaitu 5, angka 5 berarti kita kalikan dengan skala atau ketelitian, maka itu menghasilkan skala Nonius, di mana 5 kali 0,01 cm itu menghasilkan 0,05 cm. Nah, berarti kita dalam pengukuran ini yaitu skala utama ditambah skala Nonius, di mana hasil pengukurannya terdapat 7,7 skala utama ditambah dengan 0,05 cm skala Nonius. Nah, jadi kita menghasilkan 7,75 cm. Nah, dari hasil pengukuran panjang ini jadi terdapat ketidakpastian ya. Ketidakpastiannya yaitu dari setengah dikalikan dengan ketelitian. Maka kita akan melihat dari ini L, hasil pengukurannya yaitu dari pengukuran atau X atau biasanya X0 ya. X ditambah plus minus delta X. Delta X tadi kita udah mengetahui yaitu 1/2 dari dikalikan dengan ketelitian. Ketelitian yang kita pakai di sini yaitu 0,01 cm dikalikan dengan 1/2 yaitu menghasilkan 0,005 cm. Nah, jadi L sama dengan atau hasil pengukuran yaitu X plus minus delta X atau L sama dengan 7,75 cm ditambah plus minus 0,005 cm. Nah, gitu guys. Kita lanjut ke alat pengukuran. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan contoh soal lagi. Nah, di mana pada contoh soal ini kita mengetahui di sebelum angka 0 di skala Nonius itu angka 10 cm. Nah, berarti kita tulis angka skala utamanya itu 10 cm, maaf ya. Jadi sekarang kita akan mencari skala Nonius yang berimpit dengan skala utama, di mana di sini terdapat di angka 2. Nah, ini ya, di sini nih. Yang kedua, oke, ntar saya ganti pulpennya dulu, oke. Terdapat di sini nih ya. Nah, ibaratkan itu ini ya. Jadi di sini terdapat di angka 2. Kita kalikan dengan skala ketelitiannya ya, dengan ketelitiannya yaitu 0,01 cm, di mana menghasilkan skala Nonius yaitu 0,02 cm ya. Nah, ini 0,02 cm. Nah, selanjutnya kita akan menghasilkan dari skala utama ditambah skala Nonius yaitu 10,02 cm. Nah, hasil pengukurannya maka L sama dengan X ditambah dengan delta X yaitu 10,02 di plus minus 0,005 cm. Nah, jadi gitu ya. Diingatkan lagi nih, jadi penggunaan jangka sorong itu kita harus melihat dulu nih sebelum 0 itu angkanya berapa gitu. Tadi kan 7,7 ya. Nah, pas sekarang di sini yang dicontoh soal yang kedua itu terdapat angka 10. Nah, dengan ketelitian di si skala Nonius ini kita menghasilkan 2 dikalikan dengan ketelitian yaitu 0,02 cm. Gitu guys. Kita lanjut ke penggunaan alat ukur yaitu alat ukur mikrometer skrup, di mana mikrometer skrup adalah alat ukur panjang dengan ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Tentunya ini lebih akurat ya, bukan lebih akurat. Jadi lebih presisi gitu pengukurannya daripada jangka sorong gitu. Nah, baik. Kita bisa lihat. Nah, ini merupakan
alat ukur panjang micrometer screw, di mana kita menggunakan milimeter ya teman-teman. Jadi kalau sebenarnya ini juga bisa, tapi dalam alatnya itu udah menggunakan skala utamanya itu udah menggunakan milimeter. Nah, langsung saja kita lihat cara pengukurannya sebenarnya sama, tapi agak berbeda ya, atau sedikit berbeda. Jadi kalau misalkan jangka sorong itu digerak-gerakin si skala noniusnya, namun si micrometer screw ini kita putar gitu ya. Oke, baik. Di sini terdapat, kita lihat bahwa pada garis ini kita mengetahui bahwa terdapat angka 5 atau skala utamanya ini 5 mm. Nah, kita mengetahui cara bacanya yaitu garis dari si yang kita putar tadi itu harus sejajar dengan skala utama, yaitu kita mengetahui bahwa di sini ada angka 42 ya. Di sini ada angka 42. Maaf ini soalnya nggak pakai pulpen ini ya. Nah, dari skala utama kita menghasilkan 5 mm. Nah, skala nonius ini kita kalikan dengan 42, yaitu dikalikan dengan 0,001 mm ya. Maaf ini milimeter harusnya. 0,01 mm. Nah, menghasilkan 0,42 mm. Nah, jadi dihasilkan dari penghitungan panjang dari si alat ukur ini, yaitu X sama aja kayak tadi ya, X plus minus delta X, yaitu menghasilkan dengan 5,42. Jadi skala utama dan skala nonius ini digabungkan atau ditambah ya, menghasilkan 5,42 mm. Jadi panjang yang dihasilkan yaitu 5,42 mm plus minus 0,005 mm. Nah, delta X ini dihasilkan dari 1/2 dikalikan dengan ketelitian, yaitu 0,01 mm. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh soal yang berikutnya, di mana di sini kita baca yaitu di angka 7 lewat setengah atau 7,5. Nah, lebih presisinya kita akan melihat dalam skala nonius. Nah, skala utama kita udah dapat yaitu 7,5 ya, 7,5 nih. Oke, 7,5. Selanjutnya 19 nih. Kita melihat nih yang sejajar dengan angka ini adalah angka 19 atau yang sejajar dengan skala utama yaitu 19. Nah, skala nonius yaitu 19 dikali dengan 0,01 mm ya. Sorry, ini milimeter seharusnya ya. Milimeter. Nah, selanjutnya menghasilkan 0,19 mm. Baik, dari hasil pengukuran itu dihasilkan X plus minus delta X, di mana L sama dengan 7,69 plus minus 0,005 mm. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi setelah melihat bagaimana tadi penjelasannya, sekarang saya paparkan berupa latihan soal yang bisa kalian kerjakan dan kalian isi buat pembelajaran di rumah masing-masing. Oke, segitu barangkali penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon dimaklum karena ya mohon dimaklum lah ya. Oke, baik, sekian dari saya Ahmad Arsudin. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Oke, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.